Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di pengajian kitab Tafsir Yasin ya, bagian ketiga. Baru sempat nih buat lagi. Ini juga belum baca-baca ya. Mudah-mudahan lah bisa. Oke, kita langsung saja, namun sebelumnya kita kasih hadiah dulu untuk Syekh Hamizada. Al-Fatihah. Ya, amin. Bagi yang belum subscribe dan like silahkan. Oke, kita langsung. Kalau nggak salah kemarin sampai inna ja'alna ya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim. Sama saja bagi mereka nih. Siapa sih ya? Dari awal. Satu kaum itu, kalau kamu kasih peringatan atau kamu tidak kasih peringatan, layuk minun, mereka tidak akan beriman. Maksudnya ada ke Kanjeng Nabi maksudnya ya. Kamu kasih peringatan, mau enggak, mereka tidak akan beriman. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minun. Karena sungguhnya kelakuan orang tersebut ya telah tetap di dalam pengetahuannya Allah SWT, sesungguhnya kaum tersebut tidak akan beriman. Makanya di dalam ilmunya Allah sudah mengetahui bahwasanya mereka mau dikasih peringatan mau tidak mereka tidak akan beriman. Bal yamutuna 'alal kufri, bahkan mereka akan mati ya dalam keadaan kafir. Fayadkhulunan nar, maka terus mereka dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ala hadza taqdiri yakunu al-andaru ta'kidan lil hujjah li'in karihim. Maka kira-kira ya ayat ini maksudnya adalah peringatan tersebut itu sebagai penguat bagi hujjah atas keingkaran mereka, keingkaran kaum tersebut ya. Innama tunziru man ittaba'ad dzikra khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu maghfiratin wa ajrin karim. Angin pestine mai peringatan sira ya. Sungguhnya kamu kasih peringatan bagi orang yang mengikuti peringatanmu ya, bagi orang yang mengikuti peringatan dan orang tersebut takut kepada Allah yang Maha Rahman dalam tingkah samar, dalam keadaan goib ya, tidak terlihat, maka gembirakanlah olehmu hai Muhammad orang tersebut bimagfiratin, akan pengampunan Allah, wa ajrin karimin, dan pahala yang mulia dari Allah. Ya. Jadi yakni ya Muhammadu andaruka bil Qur'ani la yufidu. Maksudnya, wahai Muhammad, peringatanmu ya, dengan Al-Qur'an itu tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat peringatan tersebut. Peringatan itu akan bermanfaat ilaman, kecuali bagi orang amana billahi wa birisalati, yang mana orang tersebut beriman kepada Allah dan kerasulanmu. Faman ittaba'a ahkamal Qur'ani wal hadisi wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghaibati minal khalqi. Maka barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis, dan orang tersebut selalu dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ya, di dalam hatinya ya, baik dengan hatinya ingat pada Allah, baik dengan lisannya, di tingkah samar, di tingkah goib. Di tingkah goib itu ya samar, artinya enggak lagi banyak orang, hanya ada dia saja dengan Allah ya, minal khalqi, dari makhluk, samar dari makhluk, tidak ada makhluk, tidak ada manusia, tidak ada kawan apapun, dia ingat pada Allah. Wa khafa minal adzabil ghaibi, dan dia juga takut akan siksa Allah ya, yang samar, yang gaib ya kan. Manusia nanti akan disiksa kan, nggak tahu siksanya seperti apa. Walaupun nggak tahu, kita takut gitu, orang tersebut takut.
akhbarahu bil Qur'an, yang sudah dikabarkan oleh Al-Qur'an wal hadis dan hadis. Nah, faman kanat fihi hadhil awsafu, maka barang siapa orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini, yang tadi tuh mengikuti hukum Quran dan hadis, ingat pada Allah dengan hati dan lisan, di tingkah samar ya, kemudian takut kepada siksa yang gaib. Nah, orang yang memiliki sifat demikian, fabashirhu bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dunubihi. Gembirakanlah olehmu hai Muhammad bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut, wa yudkhiluhul jannata wa yu'tihi thawaban aziman, dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, dan Allah akan memberikan kepada orang tersebut pahala yang sangat azim, besar. Ini arti dari innamat tunziru manittaba'a dzikra khasyir rahman bil ghaib abasyirhu wa qulatihu ajrin karim. Artinya itu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mana nih? Belum ya. Oke. Inna nahnu, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang mati. Fil kiamati, nanti di hari kiamat. Atau fil qorbi, atau di alam kubur. Mengapa sih dihidupkan? Li jawabi munkarin wa nakirin. Karena untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ini dua malaikat nih. Yang mengagetkan, yang membuat, pokoknya ya inilah cobaan di alam kubur nih. Yang paling besar nih. Wa yuhyil qulubal mayyitata, dan kami juga kata Allah akan menghidupkan. Bukannya ini berarti ya, ini nun berarti ya. Kan di sini nuhyi ya. Berarti wa nuhyil qulubal mayyitata, dan kata Allah kami akan menghidupkan hati-hati yang mati. Ya, kolbu-kolbu yang mati. Bi andarika, dengan peringatanmu, dengan peringatan Kanjeng Nabi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami kata Allah akan menulis apa saja qaddamu yang sudah dilakukan kaum tersebut, wa asarhum, dan bekas-bekas pekerjaan mereka. Kan ditulis apa saja. Aina muru, tegasnya nak murukum kiraman katibin bi ayaktubu amalahum. Maksudnya adalah kami kata Allah akan memerintah kepada malaikat ya, pencatat untuk mencatat amal-amal mereka. Mencatat apa sih? Minal khairi wa syarri, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Dicatat semua. Amal baik dan amal buruk dicatat. Wa qala ba'dul fasirina, sebagian ahli tafsir berkata, al-muradu bi asarihim, yang dimaksud dengan asar, ini kan asar wa asarahum ya, maqaddamu asarahum gitu ya. Maksud asar itu adalah khutuwatuhum ila masjidi, langkah atau jangkahan langkah kaki mereka, jangkahan langkah kaki mereka menuju masjid. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sababi nuzuliha, inna Qubailata minal ansari syakau ila Nabi alaihi salam bu'da mana zalihim ilal masjid. Sebagaimana yang sudah diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sebab-sebab turunnya ayat ini ya, bahwa sesungguhnya satu kabilah dari golongan Ansor, mereka mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan jauhnya rumah mereka dari masjid. Mengadu karena jauh dari masjid gitu. Wa aradu ay yabnu buyutan ing dalam masjid, dan mereka menghendaki atau mau membangun rumah mereka di dekat masjid. Karena jauh, capek ya, mau jemaah capek, akhirnya mereka pengen bangun rumah dekat masjid biar dekat gitu maksudnya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata wa hiya wa naktubu ma qaddamu asarhum ya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini nih wa naktubu ma qaddamu asarhum ya. Fa ulima min hadza anna man ata ilal masjidi min makanin, maka diketahui dari ayat ini sesungguhnya orang yang datang ke masjid dari tempat
ba'idin, dari tempat yang jauh, yakunu sawabuhu a'damu mimman ata min makanin qarib. Itu pahalanya lebih besar daripada orang yang datang ke masjid, rumahnya dekat. Tuh. Jadi dari ayat ini sudah jelas, orang yang jauh dari masjid, niat mau salat berjamaah, itu kan jauh ya langkah kakinya. Pahalanya lebih besar daripada orang yang dekat rumahnya dengan masjid. Kama ruwiya Nabi alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khotoya wa tarfa'u bihi wa turfa'u ya wa turfa'u bihi darajatu. Kata kanjeng Nabi, ingatlah oleh kalian semua, saya memberikan kabar kepada kalian semua tentang perkara yang mana Allah akan menghapus berbagai kesalahan dan derajat akan diangkat berbagai derajat kalau orang tersebut melaksanakan perkara ini nih. Apa saja sih? Yang pertama, isbagul wudu ya al-makarih, menyempurnakan wudu pada saat di waktu dibenci, ya, tingkah sengit waktu dibenci. Misalnya lagi cuaca dingin banget, ekstra dingin, dinginnya, bangun malam, ya, biasanya cuman numpang pipis, ini kan harus tahajud nih, kita paksakan meskipun dingin banget kita wudu. Nah itu al-wudu, isbagul wudu al makari, menyempurnakan wudu di saat tingkah yang dibenci. Jadi nggak disingkat, kemudian nggak disingkat-singkat juga. Udah berani ya kita berani walaupun cuaca dingin, terus juga kita nggak disingkat-singkat, ya tetap kesunahan dulu kita laksanakan semua. Yang kedua, wakasratul khutuwati ilal masjid. Yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Ya tadi ini ya. Yang tadi tuh. Orang yang jauh dari masjid, pahalanya lebih besar daripada orang yang dekat. Ini nih yang kedua. Masuk dalam kategori hadis Nabi yang kedua yang ini. Kasratul khutuwati ilal masjid. Yang ketiga, wantidaru sholati ba'da sholati. Menunggu sholat setelah sholat. Ya. Ini banyak yang mengartikan ini tuh. Banyak yang mengartikan ya. Nanti di bawah mungkin ada artinya lah. Kalau saya dengar dari guru saya yang pertama ya, orang ini rindu setelah sholat ini tuh ingin benar-benar sholat fardu berikutnya. Misalnya habis sholat zuhur, dia nunggu ya sampai sholat asar, dikir terus, seumpama ini mah. Terus ada lagi guru saya mengartikan begini, maksudnya adalah ketika setelah selesai azan, saya sholat subuh nih, datang. Itu setelah adzan, sholat sunnah qobliyah, kan 2 rakaat ya. Itu nunggu sambil wirid, nggak langsung qomat. Nunggu jemaah yang memang jaraknya jauh, ditunggu nggak langsung qomat. Banyak langsung qomat, nggak paham ilmu, nggak langsung qomat ya. Memang di dalam kitab yang I'adhatul Thalibin, jamaatul al-jamaatu fi awalil waqti al-jamaatul qalilu fi awalil waqti khairun min jamaatil kasir akhirul waqti ya. Salat berjamaah sedikit di awal waktu lebih baik daripada salat berjamaah banyak orangnya di akhir waktu. Meskipun di kitab I'adhatul Thalibin seperti itu ya. Tapi kalau kita memang dipercaya sebagai pembimbing mushola untuk menggait para jemaah, ya kita dituntut untuk kajian tasawufnya itu dipakai. Sabar. Habis adzan tuh sabar. Dikir dulu, tunggu jemaah yang jauh. Jangan langsung qomat. Tuh ya. Wa kama qala alaihi salam, seperti yang sudah disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum nggak kebaca nih. Yang paling besar pahalanya manusia di dalam sholat itu adalah mereka yang paling jauh langkahnya ke masjid. Walladzi yang tadi sholata ba'da sholati hatta yusalli wal imam adamu ajran minalladzi yusalli summa yanamu summa yusalli itu. Dan juga
Ini sabda Nabi ya. Orang yang menunggu sholat setelah sholat, sehingga dia sholat beserta imam. Berarti kan tadi ya, setelah sholat sunnah ya, ditunggu. Sehingga dia sholat beserta imam. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat, kemudian tidur, kemudian sholat. Itu ya. Warwiya fi tafsiri asarihim, yakni mataroku min sunnati hasanatin solihatin faumila biha ba'da mautihim. Oh ya. Diriwayatkan di dalam menafsirkan ayat asarihim ini ya. Tadi kan asaruhum ya. Asarum itu artinya maksudnya adalah apa-apa yang mereka tinggalkan dari kesunahan yang baik kemudian dilakukan setelah mereka meninggal. Contoh, misalnya dulu itu banyak yang sholat tahajud 12 rakaat tiap malam. Nah sekarang sudah jarang yang sholat tahajud 12 rakaat malam. Kita laksanakan, maka itu adalah pahala yang besar. Tuh ya. Contoh lagi, misalnya puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan Hijriah. Itu dulu banyak yang melaksanakan. Sekarang udah jarang. Makanya kan kalau ada yang nanya, misalnya hari Jumat ya, makan, lagi puasa. Puasa apa hari Jumat? Gitu kan. Mereka nggak tahu. Padahal hari Jumat itu tanggal 13, misalnya 13 Muharram, atau 13 Safar, atau 13 Rabiul Awal, atau 13 Rajab, atau 13 Dzulqa'dah. Pokoknya setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu adalah puasa Ayyamul Bid. Nah, kalau zaman dulu banyak yang mengerjakan, sekarang sudah tidak ada, kemudian kita kerjakan, maka itu adalah amalan yang paling besar pahalanya. Salah satu contoh saja ya, biar nggak kelamaan nih neranginnya, udah 17 menit. Kamar wi'an Nabi alaihi salam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sebagaimana yang disabdakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan satu kesunahan yang baik, maka baginya mendapatkan pahala, wa ajruman amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujrim syai'un. Dan dia juga mendapatkan pahala orang yang melaksanakan kesunahan tersebut setelah dia tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man sanna sunnatan sayi'atan kana alaihi bijruha. Barang siapa yang melaksanakan satu jelek ya bahasanya ya, maka baginya dosa. Wa bijru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyin kusa min auzarihim syai'un. Dan orang yang melaksanakan amal jelek setelah dia tanpa dikurangi sedikit pun. Gampangnya beginilah, kita melaksanakan satu kesunahan ya. Tadi tuh misalnya puasa Ayyamul Bid, kemudian kita ngasih tahu ke orang, sekarang itu jarang yang puasa tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, jarang nih. Ayo kita laksanakan. Misalnya orang lain melaksanakan ya. Orang lain melaksanakan. Nah, kita melaksanakan puasa Ayyamul Bid, kita juga mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak. Misalnya orang kita ajak 1000 orang, ya kita mendapatkan pahala yang 1000 orang itu, kita mendapatkan pahala gitu. Sebaliknya, misalnya kita ngajak orang untuk berjudi atau mabuk-mabukan, kitanya dapat dosa, dan kita juga mendapatkan dosa mereka, orang yang kita ajak untuk mabuk. Tuh, itu ya, gampangnya begitulah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatu ahyainahu ya. Ahsaynahu ya. Yang kami hitung-hitung ya. Setiap sesuatu tersebut fi imam mubin dalam kitab yang nyata, kitab yang pertela. Ay hafidnahu wa adadnahu wa bayyanahu fil mahfuz. Maksudnya adalah kami akan menjaga sesuatu tersebut baik dari tadi kan maqaddamu asaruhum kullu syai'in ya. Semua itu kami akan jaga, kami akan hitung-hitung, kami akan jelaskan nanti di Lauhil Mahfuz. Yakni laisa syai'un makhfiyan an ilmina. Tidak ada sesuatu apapun yang samar ya akan pengetahuan kami, kata Allah. Pokoknya tidak ada
yang tidak luput dari pengetahuan kami gitu. Kalau manusia kan pasti misalnya dibohongi oleh orang kan ada yang kena prank ya, kena bohong lah. Pasti ada yang tidak tahunya kalau yang namanya orang. Tapi kalau Allah tidak bisa. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah, tidak bisa. Oke, sudah 20 menit. Lanjut apa? Ini kayaknya panjang nih. Oke, panjang ini ya. Oke, saya sudah dulu lah. Nguploadnya lama nih. Mohon maaf nanti untuk yang Wadrib Lahum ini karena panjang nih. Ceritanya panjang di sesi berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Oke, itu saja penjelasan yang singkat. Tadinya mau panjang ya. Karena ini udah 20 menit lebih nih. Jangan lupa subscribe. Nanti insya Allah akan dilanjut lah besok, kalau nggak besok besoknya lagi sesempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.